Mari Bapak Ibu kita membaca kitab Keluaran 25 ayat 1 sampai 22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pukut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopas, dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu, dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana, seiras dengan tutup pendamaian itu. Kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Demikian. Baik. Terima kasih Bu Nerlena. Silakan Bu Sarma. Baik, saya akan melanjutkan ayat berikutnya. Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekelilingnya, sekeliling jalur pinggirnya itu.
Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya, pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya, sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan emas, dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Dari emas tempaan harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya, haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu, dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain, dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga harus ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di depannya. Sepitnya dan penadahnya haruslah dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikian. Terima kasih, Bu Sarma. Kita lanjutkan ke Ibrani 9, ayat 1 sampai dengan 28. Oke, Bu Eri datang, Bu Dan. Sudah siap? Ya. Baik, saya akan membacakan Ibrani 9 ayat 1 sampai dengan 28. Tempat kudus di bumi dan di surga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian, dan di atas keduanya, dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka, tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka, karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan
hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya perjanjian yang pertama tidak tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darahnya yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Demikian pembacaan. Terima kasih Bu Edi dan Tambuna. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dari Pastor Paul dengan judul Kemah Suci Israel. Silakan Pastor Paul. Belum diambil. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan Yesus dengan penuh kerinduan, saudara. Saudara, pelajaran singkat ya tentang kemah suci, tabut perjanjian, ya meja ukupan, ya dan tutup pendamaian, saudara ya. Kemah suci, ada meja doa, meja ukupan, meja roti sajian, ya terus di situ ada meja kaki dian, ya meja kaki dian itu maksudnya,
dan juga tabut perjanjian di dalam ruangan Maha Suci. Dan setahun sekali nanti ukupannya pindah ke dalam, saudara ya. Setahun sekali itu meja ukupan itu pindah ke dalam, ya. Biasanya ada di ruangan suci, nanti setahun sekali pindah ke ruangan Maha Suci. Meja ukupan itu doa orang kudus itu, saudara ya, yang dibawa oleh para imam itu. Itu semua melambangkan tentang Kristus dan pengorbanannya, saudara ya. Dan Kristus dengan pengorbanannya, dan semuanya setahun sekali disucikan dengan darah anak domba. Nah, Kristus yang menyucikan seluruh itunya adalah Kristus, dan seluruhnya disucikan dengan Kristus. Luar biasa, saudara ya. Penggenapan kemah suci di dalam penyaliban Yesus Kristus itu sudah benar-benar sangat nyata. Tetapi kemudian kenapa ya orang Yahudi nggak bisa menerima ya, saudara ya? Saudara, kenapa orang Yahudi tidak bisa menerima bahwa itu adalah pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib? Kenapa, saudara? Karena orang Kristennya nguber-nguber orang Yahudi, saudara. Membunuh orang Yahudi dan menganiaya orang Yahudi. Sehingga orang Yahudinya dengan penggambarannya amat jelas begitu, ya, sejak tahun 300 orang Yahudinya nggak mau jadi Kristen. Nggak mau aja pokoknya, saudara. Dan berkata bahwa itu bukan. Bahkan melakukan penyangkalan, saudara ya, bahwa itu bukan. Kenapa, saudara? Karena orang Yahudinya diuber-uber sama orang Kristen, dianiaya, saudara. Jadi apa yang menyebabkan orang Yahudi nggak bisa jadi percaya kepada Tuhan Yesus? Karena orang Kristen, saudara. Karena orang Kristen sendiri yang menyebabkan orang Yahudi tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang menghalangi orang percaya datang pada Yesus, saudara? Karena perdebatan Trinitas Oneness Unitarian itu, saudara, membuat orang nggak bisa datang kepada Yesus. Anda lihat, bolak-balik orang datang pada Yesus bukan karena perdebatan Trinitas Oneness Unitarian. Bahkan orang-orang yang masuk ke dalam komunitasnya mereka, akhirnya cuma pura-pura, cuma memanipulasi mereka saja, saudara. Yang kemarin si Rasi itu ya, yang masuk dalam komunitasnya Trinitas, lalu malakin orang-orang di sana, duitnya dipalakin, terakhir malah jadi Islam lagi, saudara ya. Nah, ya kan? Nggak akan bisa, saudara. Tidak akan kamu bisa dimenangkan jiwamu dengan perdebatan Trinitas Oneness Unitarian. Orang malah tambah bingung, tambah keder. Coba sama tanya anaknya Putri Vena itu. Tambah keder, coba ceritain Trinitas Oneness. Bingung anaknya itu, saudara. Coba tanya sama ibumu dah. Sama Bu Sarma tuh, tanyain tuh anaknya. Trinitas Oneness Unitarian. Tambah keder, saudara. Orang Kristen lah yang menyebabkan orang tidak bisa datang kepada Yesus, saudara. Ya, karena apa? Karena ribetnya orang Kristen. Karena ribetnya sendiri, karena mereka sibuk dengan segala ajaran-ajaran, aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Dan yang konyolnya, saudara, para Trinitas Oneness Unitarian ini bukan para teolog sejati, saudara. Mereka cuma belajar dari Google. Kurang ajarnya itu, saudara. Yang kurang ajar kan begitu. Mereka cuma belajar di Google, rasanya paling hebat. Lalu semua orang dianggap sesat semua orang dianggap bidah, orang mau datang pada Yesus dianggap bidah. Wah, itu hati-hati, kamu jangan datang sama si Paul itu. Si Paul itu sesat. Orang Trinitas bilang saya sesat, orang Oneness bilang saya sesat. Terus bingung sendiri mereka. Terus pertanyaan saya, yang sesat ini ngasih makan orang tiap hari, semua orang di komunitas ini semua dikasih makan, nggak ada yang sampai kelaparan, saudara. Yang di rumah sakit pun kita bayarin rumah sakitnya. Lalu kalau sesatnya aja hebatnya begini, apa gimana tuh, saudara? Nah, kalau kita simpel, saudara ya, yang penting buahnya. Yang penting buahnya, saudara. Mengapa orang datang dalam komunitas ini? Ya, hari ini ada 104 ya. Ada 104 pagi ini ya. Nah, mengapa orang datang dalam komunitas kita makin besar? Ya karena kita ada buahnya, simpel sekali, saudara. Orang datang mungkin karena minta sembako, orang datang mungkin karena butuh BPJS yang dibayarin, orang datang mungkin karena, oh iya kita setiap setahun sekali anak-anaknya kasih sepatu baru. Ya penting buahnya, saudara. Daripada kamu datang tiap hari diomelin Trinitas Oneness, kamu kagak ngerti, tambah bingung,
juga belum tentu kamu datang juga, nggak akan menarik juga, saudara. Kamu cerita Trinitas Oneness, oh harus Trinitas Oneness, kalau enggak kamu nggak ngerti, kamu nggak akan masuk surga. Undurmu peang, saudara. Saya yang sekolah teologi, kok kamu jadi yang lebih pintar dari saya. Saya 10 tahun sekolah teologi, kok jadi kamu yang belajar dari Google lebih pintar dari saya. Kadang-kadang saya bingung, saudara. Disitulah saya jadi deg-degan itu, saudara. Kamu belajar dari Google, saya 10 tahun belajar sekolah beneran, jadi kamu yang merasa lebih benar dari saya, saudara. Saya bingung. Aduh, makanya sekolah yang benar ya, saudara ya. Jadi kan nggak dibully sama Nabi 26. Gitu saja, saudara. Jadi kalau ada orang yang Trinitas Oneness, ribut Trinitas Oneness, lah si Paul aja itu yang sekolah jadi Nabi 26, sekolah nggak ribut, kamu yang sekolah belajar dari Google Korsok pertama ribet minta ampun kamu. Gituin aja loh, Samusiaan, Sofiatul, siapa lagi tuh Debbie Bulan, isuin aja itu, saudara. Itu orang-orang sesat semua itu. Nggak ada buahnya, yang bacot juga. Kadang capek, saudara ya. Akhirnya orang-orang nggak jadi datang pada isu. Coba lihat ya, grafiknya menurun, saudara ya. Orang akhirnya datang ya bom-bom itu ya, wah kelihatannya tiap hari baptis orang, saudara. Nggak tahu ya busuk semua, palsu semua yang dibaptis, saudara. Terus sampai ini orang nggak tobat-tobat ya. Kok jangan wisuin? Ya memang mesti saya buka, saudara, karena bikin pusing, saudara. Karena bikin pusing kita semua, bikin ribet, saudara, bikin ribet. Ya, buahnya nggak ada, ributnya Trinitas Oneness setiap hari. Ya, dulu ceritanya donasi, sekarang ceritanya Trinitas Oneness. Karena donasi fitnah kita nggak bisa. Sekarang ceritanya Trinitas Oneness. Nah, gampang saja, saya yang sekolah, kamu coba belajar dari Google. Saya 10 tahun sekolah sampai ke Haifa segala macam. Nah, kamu 10 tahun kamu belajar di Google, merasa lebih pintar dari saya. Nah, Anda pakai otak aja, saudara. Satu tukang beca belajar dari Google. Saya 10 tahun sekolah formal, saudara. Saya jadi dokter. Terus Anda mau percaya sama mereka daripada sama saya? Berarti Anda gobloknya minta ampun, saudara. Bodohnya minta ampun. Saya sekolah formal, saya sekolah beneran. Nah, dari situ saja Anda sudah ngerti. Ya. Jangan ngomong buahnya, jangan cerita buah dulu nih. Kita cerita sekolah dulu saja yang jelas. Ya. Nah, ini orang-orang yang belajar dari Google ini cuma sport otak, nampak muka aja nggak berani, orang yang mana aja Anda nggak tahu. Ya. Akhirnya apa ya, jadi bulan-bulanan diakali sama orang yang semua, saya mau bertobat. Nggak taunya, apa saudara, malakin duitmu, saudara. Rasain lo. Saya mah seneng, saudara ya. Biar kena lo sekalian. Kalau perlu bongkar semua, kalau perlu semua dilaporin polisi semua. Biar lain kali kamu itu hati-hati, saudara ya. Iya kan? Rasain lo, saudara. Rasain lo, karena apa? Buahnya palsu. Kamu mencoba tipu-tipu, kamu coba memaksakan diri. Buah itu tidak bisa kamu paksa, saudara. Buah itu selalu natural karena kamu melayani dengan benar, maka buahnya itu akan dengan sendirinya. Natural, saudara. Orang-orang akan berkumpul denganmu. Ya, kalau kamu orang seperti apa yang kumpul sama kamu, orang-orang begitu, saudara. Dari awal Pujang CS itu sudah saya ingatin. Ya, udah ada siapa lagi tuh? John Lee, ya ada siapa itu udah saya ingatin, saudara ya. Ya hati-hati, saya nggak suka jual beli baptisan ya, hati-hati ya. Saya maksa ya mau jual beli baptisan, nekat ya masuk sini pagi-pagi udah doa daya dana, langsung ditutup sama Bu Ana, gundulmu peang, doa daya dana, dobol, doa daya dana dobol 4D, saudara ya. Aduh, pagi-pagi datang udah ngemis di sini. Nah itu, saudara, kita mengenali domba-domba ini, baunya semua orang ini kita mengenali, saudara. Wah, vulgar ya. Ini kita nih doa paginya bubrap-bubrap. Iya, saudara, karena parah sekali kondisinya ya, kalau Anda lihat di TikTok, di YouTube itu ya, saudara ya. Ngeri sekali, saudara, mengerikan sekali. Sehingga banyak orang tertipu, terperdaya. Bahkan orang-orang yang belajar ini itu ya, ada satu dari Belanda selalu nanya, Pak, saya kadang-kadang nggak tega ngomongnya, orang ini gimana Pak, orang gimana Pak. Saya bilang, setahu saya, TikTokers, YouTubers, yang lurus itu satu Muri Wali, yaitu lurus. Walaupun saya nggak sepakat dengan dia, nggak setuju. Tapi itu lurus orangnya. 2 Mikana, itu masih lurus itu orangnya. Ya.
Loh, kalau orang ini bagaimana? Ya, orang ini jangan diikuti mata duitan, bom-bom apalagi. Nanti ujung-ujungnya kamu ditipuin sama dia, dikerjain sama dia, saya bilang. Aduh, kadang-kadang ngomongnya nggak tega juga. Ini saya kudu vulgar ngomong, saudara ya. Tapi karena terlalu marak, saudara ya. Ya, terlalu marak dan terlalu mengerikan, saudara ya. Cari duit terang-terangan, sok-sokan masuk ke tempat saya, mau jual pesona sirasi. Baru berapa hari nipu ketahuan kan. Dalam hati saya, nyahok lo Nabi 26 mau dilawan lo. Jadi bilangin Nabi 26 ini kalau ngomong tidak pernah salah. Mampus saya bilang. Iya saudara, hati-hati saudara, dengan dari buahnya kamu akan tahu. Dari buahnya kamu akan tahu. Bukan buah yang cuma hiruk-pikuk hura-hura begitu saudara ya. Aduh, satu ketika si pembo nanyain saya, lihat yang setuju dengan saya lebih banyak daripada Paul. Oh, salah kamu lihat. Yang setuju dengan saya, bahkan di tempatmu saja orang lebih banyak membela saya daripada kamu. Coba bayangin, kalau pengikut banyak saya, setiap live tetap lebih banyak saya. Itu bukan patokan. Wah, tuh Gilbert jemaatnya banyak, itu bukan patokan, saudara. Dulu orang, nyatanya Gilbert jemaatnya lebih banyak daripada kamu. Berarti lebih banyak yang goblok, saudara. Dari buahnya kamu tahu pengajarannya. Ya, buah apa, saudara? Orang ini mengajar kelihatannya baik. Tapi kamu lihat jemaatnya. Apakah jemaatnya terpelihara? Ya, apakah jemaatnya ada yang miskin? Kalau jemaatnya masih ada yang miskin, berarti ini pendeta ada yang tidak benar, saudara. Ya, pakaiannya mewah, jemaatnya ada yang miskin. Berarti ini pendeta nggak benar. Ini pendeta berbaju hidup, bergaya hidup mewah. Berarti ini pendeta nggak benar. Masuk pendeta aku iri, Pak Paul. Bukan, saudara. Firman Tuhan sudah bilang, jangan bergaya hidup mewah. Ya, Tuhan Yesus sekarang pasti punya pesawat jet pribadi, gundulmu peang, saudara. Zaman dahulu keledai aja minjem, sekarang mau punya pesawat jet pribadi. Siapa yang bilang kemarin ya? Siapa yang pendeta yang Tuhan Yesus kalau sekarang itu pasti punya pesawat jet? Namanya itu pendeta yang punya pesawat jet juga itu loh. Gundulmu peang, ya keledai saja minjem coba. Sampai dicariin sama yang punya, coba dikira mau maling atau orang Islam. Aduh. Tuhan Yesus keledai saja minjem, saudara. Terus Anda mau mengklaim bahwa sekarang Tuhan Yesus pasti bisa punya pesawat jet pribadi. Dasar otakmu yang kotor itu loh, saudara, pendeta-pendeta ini ya. Otaknya kotor. Tuhan Yesus memberikan contoh teladan kepada kita. Ya, tentang bagaimana hidup sederhana. Teladan itu, saudara ya. Kemah suci. Ya, sedang menceritakan keteladanan dari Tuhan Yesus yang sederhana. Yaitu tentang pengorbanan. Semuanya cerita tentang korban. Nah, kalau hamba Tuhan hidupnya mewah, korbannya di mana? Jemaatnya disuruh korban buat pendetanya. Korban, saudara, harus ada rasa sakit mempersembahkan kepada Tuhan. Jemaatnya sakit, kelara-lara, sampai rumah kontrakan diusir-usir, anaknya sampai nggak bayar sekolah, saudara. Buat nyumbang pendetanya naik limosin. Ya katanya pendetanya, oh saya masuk neraka gara-gara kamu, saudara. Saya pantas menikmati kemewahan ini. Gundulmu peang, saudara. Pantas kelara-lara masuk neraka gara-gara dosa jemaatnya. Jemaatnya yang goblok, saudara. Siapa suruh pendetamu suruh nebus? Tuhan Yesus yang nebus, kok pendetamu yang suruh nebus? Kadang-kadang saya nggak ngerti juga dengan pendeta-pendeta ini. Nah, lalu Anda terkesima dengan kemewahan, silaunya. Sebenarnya Anda saat itu sedang di bawah penghukuman. Yaitu apa, saudara? Penghukuman apa, saudara? Penghukuman goblok. Jadi goblok berjemaah. Ya kan? Ya goblok mah, itu goblok itu hukuman, saudara. Ya kan, dibuat bebal kamu akhirnya. Kenapa? Kamu akhirnya bukannya kamu belajar mencurahkan cintamu untuk sesama, kamu malah diajari mencurahkan uangmu buat kemewahan pendetamu supaya pendetamu nebus dosamu, saudara. Pendeta nebus dosa, saya baru dengar itu, saudara ya. Saya ini masuk neraka gara-gara dosa-dosamu. Gundulnya peang. Yesus
sekali, saudara, untuk menebus kita. Ya, bukan pendetamu itu cuman dagang. Termasuk saya dagang, saudara. Ya kan? Bedanya saya nggak keterlaluan. Sama, saya juga dagang jualan firman. Bedanya saya nggak keterlaluan. Ya kan? Yang satu keterlaluan. Nipu Anda habis-habisan. Kalau saya nggak nipu. Saya kan apa adanya. Toh. Iya, saudara, benar. Yang monetasi dari YouTube ini aja saya kembalikan 30%. Saya kembalikan lagi buat kalian semua. Iya kan? Kita kembalikan lagi. Begitu, saudara. Jadi, kemah suci adalah sebuah metafora, gambaran dari Kristus yang berkorban. Jadi jangan kamu yang dikorbankan atau pendetamu yang berkorban, Yesus yang berkorban. Lalu kita meneladani teladan Kristus itu di dalam kesederhanaan kita setiap hari. Iya kan? Ketika darah itu dipercikan, ya, korban itu menyucikan. Maka yang kita ingat di kepala kita selalu apa, saudara? Diakonia. Ya, 1 Korintus 11. Ya, inilah darahku, inilah tubuhku, inilah darahku. Setiap kali kamu melakukannya, kamu sedang mengingat Yesus. Ketika kamu membagi-bagi roti, ketika kamu memberitakan kematian Yesus, diakonia dan marturia. Bukannya kamu terus nangis-nangis, ini satu roti kecil-kecil, saudara, ya. Terus kamu nangis-nangis, galau, ya kan, nangis-nangis. Ya, terus pendetanya baca puisi, ya, berdoanya mendayu-dayu sampai kamu mehek-mehek, saudara, ya. Sementara pendetamu kaya raya, kamu termehek-mehek, ya, Tuhan, biarlah roti ini menebus uang kontrakan rumahku, ya Tuhan. Pendetanya sambil membawakan, Tuhan Yesus yang akan menebus hutang-hutangmu, saudara. Dia yang tajir melintir, saudara, ya. Kunyuk ini pendeta, saudara, ya. Tajir melintir minta ampun. Biarlah Tuhan Yesus yang menebus hutang-hutang. Biarlah Tuhan Yesus yang membayar kontrakanmu, saudara. Salah, saudara. Gereja yang bayar kontrakanmu, saudara, bukan Tuhan Yesus. Bilang amin, saudara. Gereja yang bayar kontrakanmu, supaya kita disuruh saling memberi tumpangan, itu namanya bayar kontrakan. Karena tidak mungkin kamu tinggal di rumah saya, tidak mungkin. Misalnya ada orang tinggal di Belanda, gembel, Pak, saya mau gembel, mau ilegal di Belanda, terus gimana? Ya saya kan harus diberi tumpang sama Pak Paul, tinggal di sini, nggak mau saya. Eranya sudah berbeda. Memberi tumpangan itu bukan kamu numpang di rumah saya, saudara. Bahaya nanti kamu ngapa-ngapain anak saya, nanti ngapa-ngapain istri saya, tidak boleh. Ya gimana caranya? Ya kamu tinggal di rumah, kita kontrakin kamu rumah. Ya kan? Kamu yang punya ada rumah bedeng di Indonesia. Putri Vena jangan mau terima siapa nanti minta Putri Vena, saya tahu tinggal di rumahnya. Jangan, saudara, nanti suaminya Putri Vena celutak nanti. Oh ya beneran, jangan mau, nggak begitu caranya. Ini zaman udah berubah. Kita kontrakin dia, kita kosin dia sebulan 500.000. Jangan masa kosin 500.000, nggak manusiawi sekali. Nah, kamu maunya berapa? Ya, yang 1 bulan 2 juta. Ya kamu jadi hostess sana di Alexis, bisa kamu kosin sebulan 2 juta. Gundulmu peyang, udah bagus kamu dibayarin kos-kosan. Minta yang kosnya sebulan 2 juta. Jadi hostess sana di Alexis. Kan gitu, saudara. Sebulan 2 juta jadi capek-capekan dipiara sama om-om. Wah, kasar amat. Iya, memang begitu. Itu firman Tuhan, kenabian, saudara. Ironik, ya. Jangan melunjak, intinya. Kamu sudah ditolong, jangan melunjak. Tetapi ketika kamu memang membutuhkan bantuan, kita harus bantu. Jangan malu, saudara, ketika kamu memang membutuhkan bantuan. Waduh, saya saking semangatnya kelebihan. Sebentar lagi, satu lagi, saudara, ya. Saya belum puas. Belum puas. Saudara, satu. Kalau kamu memang membutuhkan, datang pada kami, saudara. Kami sungguh ingin membantumu. Jangan malu, saudara. Jangan malu, jangan gengsi. Tapi ketika kita sudah bantu, jangan melunjak, saudara. Yang kedua, jangan melunjak. Ya, karena ini tubuh Kristus. Yang butuh dibantu nggak cuma kamu. Kita ingin membantu sebanyak mungkin orang. Ajaklah orang lain datang yang berkekurangan. Syaratnya cuma satu, ikut doa pagi, saudara. Ya kan? Supaya apa? Supaya dengar firman Tuhan.
Suatu ketika firman Tuhan itu akan jadi rema di kupingmu, saudara. Supaya kamu tetap melekat pada kelompok ini, saudara. Ya kan? Karena itulah makna pengorbanan Yesus. Teologi kemiskinan, teologi diakonia, teologi penderitaan. Itulah makna dari kemah suci. Ada pengorbanan Yesus, diduplikasi, kita meneladani itu dengan berbagi. Meneladani Yesus 1 Korintus 11 ayat 26. Ketika kita melakukannya, kita mengingat Yesus yang berkorban bagi kita. Dan itulah ibadah kita, saudara. Orang miskin selalu ada pada kita, jangan khawatir. Bersukacitalah, saudara. Jangan ngomel-ngomel kalau kamu lagi nolong. Ya, makanya saya suka negur para pengurus. Jangan ngomel-ngomel. 90% wataknya jelek kayak dia. Jangan ngomel-ngomel. 90% udah bagus ada orang miskin. Kalau kamu yang miskin nanti kita repot. Dia yang miskin kita yang bantu. Bersukacitalah. Gitu, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.